Halo, Bung Rocky, kita ketemu lagi ya. Kita ngobrolin situasi saat ini dan apa boleh buat kita tetap bicara soal cawe-cawe Presiden Joko Widodo ya, karena faktanya semacam itu. Dan yang saya kira ini sekarang yang mulai tentu mendapat perhatian, dan menurut saya ini menarik sekali karena Muhammadiyah akhirnya turun juga ke gelanggang, itu bersuara juga. Jangan lupa Muhammadiyah ini adalah ormas Islam terbesar kedua di Indonesia, dan di situ berhimpun para tokoh intelektual yang kritis di sana ya, yang mereka menyatakan bercanda seperti Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Profesor Abdul Muti menyatakan kalau calon presiden itu hanya dua pasang calon itu terlalu. Kata Bang Haji Umar Irama begitu kata dia. Ya, idealnya seenggak-enggaknya itu empat pasang calon itu baru menurut dia ideal, karena kalau cuma dua pasang calon itu seperti multiple choice pun terbatas. A atau B, benar atau salah gitu ya. Iya, dan multiple choice yang angkanya diberikan oleh presiden sendiri itu dua-duanya Yes. bisa benar tuh. Tapi suara Muhammadiyah ini selalu muncul dalam bentuk pikiran alternatif yang sangat kritis itu. Ya. Dan kita tahu bahwa kalau Muhammadiyah bersuara artinya udah dikaji mendalam tuh. Hmm. Kan Muhammadiyah ini punya begitu banyak profesor doktor di situ. Yes. Kampus ada 180 kampus di seluruh Indonesia dengan mungkin aset Muhammadiyah itu 5 sampai 10 triliun tuh. Jadi Hmm. Muhammadiyah ada organisasi yang mandiri yang nggak mungkin di ojok-ojok atau dicawe-cawein oleh Pak Jokowi. Jadi Hmm. kelihatannya Muhammadiyah berpolitik dalam bentuk politik nilai itu. Itu memberi peringatan bahwa desain-desain yang mengarahkan dua calon ini itu desain yang buruk bagi masa depan demokrasi itu. Dan itu pentingnya kita membaca pikiran Muhammadiyah sebagai pikiran publik juga. Kan selalu kita anggap bahwa tiga calon ini kan hasil survei lembaga survei yang juga bisa dimanipulasi oleh lembaga survei. Ganjar, Prabowo, Anies kan datang dari hasil lembaga survei. Tapi kemudian ada sinyal bahwa lembaga survei juga sedang memalsukan statistiknya tuh. Pada Anies dikurang-kurangin misalnya tuh. Hmm. Pada Hmm. Ganjar dinaik-naikin. Kalau Hmm. Prabowo ya udah stabil kira-kira tuh. Tetapi hal yang menarik adalah Muhammadiyah mengusulkan 4 calon. Saya kira juga masuk akal. Kasih aja satu calon independen di situ Hmm. sebagai percobaan demokrasi. Apa itu melanggar konstitusi? Tidak. Kan dia tidak diatur di dalam konstitusi secara absolut tuh. Sehingga dalam keadaan dibutuhkan interpretasi yang lebih sosiologis, mencegah ketegangan-ketegangan, mestinya Mahkamah Konstitusi kasih sinyal bahwa mungkin diperlukan satu cara menguji demokrasi dengan menampilkan calon independen. Tentu orang akan menganggap loh kan ini pilpres. Oh iya, tetapi secara logika kan ada calon independen gubernur, calon independen wali kota. Kenapa nggak disatuin aja kan? Kan sama aja dengan KPK minta bahwa apa namanya masa jabatan tuh dibikin sama dengan lembaga lain yaitu 5 tahun. Nih sama aja dalilnya kan. Bikin aja juga pilpres itu sama dengan gubernur ada calon independen atau wali kota calon independen. Jadi betul banget atau sangat bermutu riset yang dibuat oleh Muhammadiyah yaitu harus ada lebih dari 2 calon bahkan diusulkan langsung 4 calon. Nah calon yang independen ini justru dimaksudkan untuk menguji apakah calon-calon yang formal itu sebetulnya calon real atau justru calon yang sekedar diajukan untuk kepentingan politik elektoral. Itu pentingnya poin Muhammadiyah. Dan saya kira ini jangan dilihat bahwa ini hanya ucapan sambil lalu ya, apa yang disampaikan oleh Muhammadiyah. Ini harus dilihat sebagai sebuah pressure politik kepada dalam hal ini Presiden Jokowi. Kalau kan tadinya yang menyatakan bahwa capres itu hanya dua pasang calon saja, yang menginginkan itu kan ya satu Pak Jokowi, yang kedua adalah PDIP. Tapi saya kira dengan pengembangan terbaru sekarang ini PDIP juga sudah berubah gitu. Ya PDIP selalu berubah dan kemampuan PDIP untuk berubah-ubah juga bagian dari kegelisahan dia karena nggak punya pakem. Ada orang berubah karena keadaan yang dia bayangkan berbeda dengan waktu dia mendalilkan sesuatu. Nah PDIP tidak pernah membayangkan bahwa Ganjar nggak akan naik elektabilitasnya. Jadi itu sebetulnya poin kenapa PDIP berupaya untuk ya siksa, coba bujuk-bujuk Demokrat segala macam beredar ke semua partai. Tapi kita balik tadi pada proposal Muhammadiyah, itu kajian yang harusnya dilanjutkan oleh Mahkamah Konstitusi, oleh para profesor di kampus, bahkan oleh para hukum tata negara tuh. Walaupun kita tahu banyak hukum tata negara disewa oleh kepala negara, kan itu sialnya begitu tuh. Tetapi ini satu kemajuan karena
dalam keadaan kebuntuan tetap ada ide baru tuh, yaitu 4 calon, dan saya tambahkan aja itu calon independen. Kan banyak tokoh-tokoh yang sebetulnya ada rektor yang bagus, ada mantan gubernur yang bagus yang tidak terpantau karena kasakusuk dengan lembaga survei yang mendorong supaya hanya ada 2 calon presiden. Nah, ini yang mesti kita batalkan tuh. Lembaga survei jangan mendominasi opini publik, walaupun dia kita tahu juga disewa oleh mereka yang menginginkan pertarungan yang bisa dikendalikan. Kan 2 calon artinya bisa dikendalikan oleh Jokowi. Jadi cawe-cawe lembaga survei juga merusak demokrasi. Nah, itu yang dibaca dengan bagus oleh teman-teman di Muhammadiyah. Ya, dan saya kira ini kan kalau kita bicara soal apakah 2 pasang calon, 3 pasang calon atau 4 pasang calon, ini kan kembali ke tesis awal kita ya, sejak awal yang kita ajukan bahwa 0% itu sebenarnya kan di situ itu dulu ketika kita munculkan ini orang masih membayar apa sebenarnya, kenapa maksudnya kok 0%. Tapi sekarang kan semakin jelas gitu bentuknya. Ya ini yang terjadi kalau hanya akibat PT 20% dan kemudian diakal-akali oleh pemerintah, meskipun sebenarnya dalam situasi sekarang ini skenario pemerintah itu udah berantakan dengan membelotnya Nasdem mendukung Anies Baswedan. Ya, itu pentingnya Mahkamah Konstitusi melakukan fungsi yang paling primer sebetulnya, yaitu judicial activism. Kan kalau Mahkamah Konstitusi kasih sinyal bahwa keadaan 20% itu justru menyebabkan ketidakpastian politik, dan 20% itu justru yang membatalkan ide bahwa setiap orang berhak untuk mencalonkan diri, mestinya Mahkamah Konstitusi mulai memproses tuh proposal dari Muhammadiyah, bukan menunggu judicial review untuk mengajukan calon keempat, tetapi Mahkamah Konstitusi mesti kasih pendidikan politik dengan pidato kecil gitu, atau undang dengan cara yang agak taktis, undang beberapa pakar buat kasih sinyal bahwa diperlukan semacam calon keempat, sehingga nggak perlu Muhammadiyah minta judicial review. Nah, hal-hal ini yang membuat politik itu jadi cair sebetulnya. Jadi kesulitan kita memang dari awal karena berebut 20% tuh, sehingga jadi kaku politik itu. Nah, proposal-proposal publik ini dari Universitas Muhammadiyah terutama itu bagian dari upaya mencairkan kebekuan politik nanti. Sekarang ini kan jadi problemnya selalu karena memang semua lini itu sudah dipersiapkan dengan sangat baik ya, mulai dari sisi aturan undang-undangnya, dari sisi kemudian yang harusnya menjaga undang-undang, dalam hal ini menjaga konstitusi, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi, dan desain itu memang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari agar muaranya kita tahu akhirnya hanya 2 pasang calon seperti yang diinginkan oleh Pak Jokowi sekarang ini. Kadang-kadang misalnya begini. Ini kan wilayah yang sering disebut sebenarnya PT 0% ini wilayah yang wilayah kewenangan pembentuk undang-undang ya gitu ya Bung Rocky ya, yang open legal policy orang selalu menyebutnya itu. Ini pemerintah dan DPR, dan pemerintah DPR satu, itu kan mereka jadi satu. Nah, ketika dia masuk ke wilayah Mahkamah Konstitusi, nah kita tahu dengan komposisi Mahkamah Konstitusi yang dari sumbernya 3, dari DPR, pemerintah, dan Mahkamah Agung, ya akhirnya terjadi ya seperti sekarang ini gitu. Memang, jadi kalau kita bilang Mahkamah Konstitusi itu bukan lagi mahkamah sebetulnya, ya, karena dia cuma peralatan kepentingan legislatif dan eksekutif. Nah, kalau eksekutif legislatif bertemu, lalu mahkamah itu betul jadi alat mereka, bukan lagi the guardian of the constitution, tapi peralatan dari kekuasaan itu. Jadi itu bedanya kalau kita sebut the guardian of the constitution, dia mandiri. Sekarang dia sebenarnya jadi tools of the government, kan, of the power itu. Jadi of the power elite. Jadi bagian-bagian yang seharusnya diteliti secara etis dan secara akademis itu hilang percakapannya. Karena orang udah anggap ya udah apa yang diputuskan mahkamah itu artinya hasil makan malam dengan presiden, kan itu diburuk betul citra Mahkamah Konstitusi sekarang. Ya, ya. Nah, karena itu saya kira kita dorong ya, bukan hanya Muhammadiyah ya, ormas-ormas Islam yang lain, dan bukan hanya ormas Islam, ormas-ormas yang lain juga harus bicara soal ini. Dan khusus kalau kita bicara ormas Islam tentu NU ya. Jadi ya, NU juga jangan hanya ribut-ribut soal kenapa calon wakil presiden dari NU cuma dipilih oleh satu pasang calon, tidak dipilih yang lain begitu, padahal tersedia NU calon-calon yang sangat potensial, sangat besar. Saya kira harusnya bukan lagi bicara soal itu, NU bicara soal jauh yang lebih penting berkaitan dengan bangsa dan negara ini. Nah, itu pentingnya kita ingatkan. NU sekarang itu kayak tersesat di labirin, dia muter-muter di situ tuh. Padahal sebetulnya Muhammadiyah lebih perspektifnya lebih jauh, karena dia lihat dari menara tuh.
bahwa ada kekacauan sehingga dia usulkan satu proposal. Nah, yang ada di kita sekarang Partai Putih dan LSM-LSM besar itu justru jadi konservatif karena menganggap bahwa buat apa memikirkan problem bangsa kalau tidak menimbulkan transaksi material. Kan itu kan NU juga ada di dalam gejala semacam itu. Padahal kita tahu NU punya fasilitas yaitu memikirkan nasib bangsa itu apa namanya itu lembaga kajian itu Masal ya Pak. Rasul Masailnya. Ya itu yang mestinya mengucapkan bagian-bagian yang normatif, bagian-bagian yang etis supaya mahasiswa juga merasa lega bahwa ada ormas yang sejalan dengan pikiran mahasiswa. Kan mahasiswa selalu ingin membuka perspektif tuh, dan itu yang diunggulkan oleh sejarah. Mahasiswa mampu membuka perspektif, walaupun dia bukan kekuatan politik real. Nah, perspektif moral ini yang lagi diupayakan oleh banyak elemen mahasiswa dan kampus untuk jadi benteng baru mencegah cawe-cawenya Jokowi kan. Jadinya begitu. Jadi tetap cawe-cawe Jokowi ini jalan terus kok. Itu intinya. Dan semua peralatan akan dia keluarkan lagi tuh. Jadi intinya itu tuh. Nah, kalau peralatan itu kurang memadai untuk dipergunakan secara efektif, dicari cara untuk lempar isu-isu yang berbasis rasisme, agama, supaya ada kekacauan di masyarakat. Kan itu yang kita baca. Itu kira-kira juga latar belakang kenapa soal Al Zaitun ini berlanjut terus dan seolah-olah dipegang sebagai bola panas oleh kekuasaan, tapi kemudian dilemparkan sebagai isu yang sekarang sifatnya sara, kan itu intinya. Kira kita tunggu ya, Bung Rocky. Jadi ormas-ormas lain, bukan hanya ormas Islam. Dan memang ini bukan persoalan kemudian Prabowo atau Ganjar atau Anies, tapi ini adalah problem masa depan demokrasi kita. Ya, itu yang selalu jadi perspektif FNN, yaitu masa depan negeri ini. Yes, baik. Terima kasih Bung Rocky. Dan karena itu, kalau ini benar-benar ini relevan dengan 0% ya, soal 4 calon atau 3 calon ini ya. Sip. Thank you. Yo, bro.